Selamat pagi anak-anak semua, selamat bertemu kembali dalam pelajaran kita pada pagi hari ini. Tema kita hari ini adalah tentang laki-laki dan perempuan yang sederajat. Nah, dalam video pembelajaran ini ada pengantar saya berikan, yaitu laki-laki memiliki perbedaan fisik yang khas dan tidak dapat disamakan. Ada dalam peran masyarakat yang disebut dengan stereotip atau pembagian peran sosial. Artinya, laki-laki terkadang dipandang lebih tinggi daripada perempuan. Itu adalah pandangan stereotip yang negatif atau tidak pas, ya. Dan kitab suci sendiri tidak setuju dengan hal itu, ya. Misalkan ada peran stereotip bahwa perempuan hanya menjaga, memasak dan merawat, sedangkan laki-laki adalah menjadi bapak keluarga, mencari nafkah dan lain-lain, ya. Ini adalah pandangan yang tidak pas dan keliru, ya. Nah, mari kita lihat gambar berikut ini. Oke. Nah, di dalam gambar itu ada dua gambar. Yang pertama kita anggaplah itu adalah pandangan laki-laki dan perempuan pada zaman dahulu, ya, di mana laki-laki bersekolah tinggi dan perempuan hanya di rumah saja. Sedangkan gambar yang satu lagi adalah perempuan dan laki-laki sudah dapat mempunyai peran sosial yang setara, ya, setara pada bidangnya. Kalau laki-laki bisa direktur, perempuan juga bisa jadi direktur. Nah, di sini ada 3 pertanyaan untuk kita jawab. Bagaimana situasi perempuan zaman Raden Ajeng Kartini? Nah, kita tahu Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan emansipasi wanita yang membela hak-hak kaum wanita untuk setara dengan laki-laki, ya. Oke, kemudian yang kedua, apakah perempuan dan laki-laki telah sederajat saat itu? Nah, nanti anak-anak saya bisa mencari kisah R.A. Kartini ini dalam Google-nya, ya, sejarah dalam Google, dicari di rumah, nanti dijawab, ya. Yang ketiga, bagaimana peran laki-laki dan perempuan saat ini? Sudah jelaskan di awal tadi bagaimana peran laki-laki dan perempuan pada saat ini, ya. Apa bedanya dengan saat yang zaman dulu? Nah, sekarang kita ke kitab suci. Kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dan Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Ini adalah kisah penciptaan manusia. Di dalam itu Allah sendiri menciptakan manusia sepadan dengan manusia laki-laki sepadan dengan manusia perempuan, ya. Hawa diambil dari tulang rusuk Adam, maka sepadan dan menjadi penolong. Terlebih khusus nanti di ayat 26 sampai 28. Oke. Nah, di sini ada 3 pertanyaan kitab suci. Anak-anak saya nanti silakan menjawabnya. Pertama, apakah maksudnya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Yang kedua, apakah maksud Allah mengatakan aku akan menciptakan penolong baginya yang sepadan dengan dia? Yang ketiga, apakah tujuan Allah menciptakan perempuan? Nah, ini kita untuk mendalami kitab suci, ya. Kemudian rangkuman ada saya berikan di sini. Kejadian 1 ayat 28 menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sederajat. Kenapa? Karena diambil dari tulang rusuk laki-laki, ya. Kejadian 2 ayat 22 di situ tertulis dibangun dari tulang rusuk laki-laki. Itu artinya perempuan tempatnya sepadan di samping laki-laki, ya. Kemudian ketiga, adanya stereotip dalam masyarakat tentang laki-laki dan perempuan tidak sesuai dengan pesan Injil. Kemudian yang terakhir saya akan baca langsung. Sebagai anak bangsa, mulai sekarang haruslah membuka pikiran untuk lebih berkembang sebagai perempuan dan laki-laki ciptaan Allah yang luhur, mulia dan setara dengan Allah. Nah, anak-anak saya, video ini nanti kamu simpan, lalu kamu pelajari lagi. Di dalamnya ada tadi 2 pertanyaan yang harus kamu jawab, ya. Mendalami yang pertama dan mendalami kitab suci, serta yang ketiga ini ada tugas mari berefleksi halaman 37. Ini yang kamu kirim kepada saya. Jadi hanya penugasan inilah yang kamu kirim kepada saya, ya. Hanya halaman 37 ini yang kamu kirim. Oke.
Selamat belajar, semangat.